Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun kalian berada, semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, saya akan membahas tentang penyakit anxiety. Ini saya dapat kiriman dari salah satu pasien saya agar saya bisa membahas masalah penyakit ini. Dan juga masalah panic attack. Jadi dua penyakit ini yang saya dapat kiriman dari pasien. Semoga ini bisa menjadi hal yang bermanfaat buat kalian. Seperti biasa, jadi jangan di skip ya. Khawatir kalian melewatkan beberapa kalimat yang bisa saja itu bermanfaat. Dan terus ikuti channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia ruqyah syariah. Dan siapapun yang sudah subscribe, semoga kalian senantiasa selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah, dan bisa bermanfaat konten saya ini menjadikan wasilah saudara-saudaraku ketika punya permasalahan dan mendapatkan informasi dari channel saya ini. Baik, kita langsung kepada pembahasan, yaitu penyakit anxiety. Dan mohon maaf teman-teman ya, kalau penggunaan kalimat saya ini kurang pas karena saya sangat tidak paham tentang bahasa asing ya, betul-betul memang asing ke saya. Saudaraku, penyakit ini adalah penyakit kecemasan yang terjadi terus-menerus. Itu yang dinamakan anxiety. Terus yang kedua, panic attack. Panic attack ini adalah rasa takut yang terjadi secara tiba-tiba. Tapi kali ini saya masih akan membahas tentang anxiety-nya ini, yaitu kecemasan yang terjadi terus-menerus. Saudaraku dimanapun kalian berada, penyakit ini tergolong penyakit yang sangat serius dan berbahaya sekali. Karena kenapa? Karena tidak sedikit berawal dari masalah kecemasan yang terjadi terus-menerus, orang akhirnya mengalami frustasi, stres, gila, bahkan na'udzubillah summa na'udzubillah, mereka akhirnya mengakhiri hidupnya. Jadi, kalau teman-teman mengalami masalah-masalah seperti ini, maka jangan dibiarkan atau dianggap sepele, wabil khusus keluarga. Misal ini terjadi kepada anak atau istri atau siapapun, intinya keluarga kita, maka yang sehat segera mengambil langkah-langkah agar keluarga kita terhindar dari masalah ini. Nah, terus apa biasanya teman-teman yang sering terjadi? Sepengalaman saya, ketika saya meruqyah dari 2004 ya sampai sekarang, pasien-pasien yang mengalami kecemasan ini, kalau secara alamiahnya ya, secara alamiahnya biasanya mereka dicemaskan oleh pekerjaan. Yang sering saya tangani ya, biasanya masalah masa depan, masalah asmara, terus masalah anak. Nah, saya ambil satu contoh ya, di sini adalah masalah anak. Saya pernah menangani pasien di mana dia memiliki anak yang akhirnya harus meninggal, ya, masih kecil, meninggal karena kena penyakit. Nah, dalam keluarga ini punya pola yang hampir sama. Jadi anak-anaknya ini memiliki penyakit yang hampir sama. Nah, di sini ada yang meninggal. Nah, ketika sudah mengalami masalah seperti ini,
dan Allah hadirkan buah hati yang baru, nah di sini dia mulai cemas karena khawatir nanti terjadi lagi. Bahkan ini sudah ada sampai 2 kali, teman-teman. Nah, sehingga dia sudah tidak bisa objektif karena cemas, takut meninggal lagi. Bahkan anak ini betul-betul dikekang, harus ke sana tidak boleh, harus ke sana tidak boleh, harus ke sana tidak boleh. Bahkan yang terjadi di sini, anaknya ini sampai gila dan bahkan meninggal. Ini salah satu pasien yang pernah kita tangani. Nah, kalau kita melihat kejadian ini, dan saya yakin yang menonton video saya ini pernah mengalami kecemasan-kecemasan yang berlarut-larut. Walaupun tidak harus fatal ya, tapi itu sangat menyiksa pada kehidupan kita. Saya yakin itu. Makanya betul-betul harus segera keluar dari permasalahan ini. Dan Anda harus tahu cara-caranya. Karena ini sangat penting sekali. Dan insya Allah hampir semua orang itu akan mengalami ini. Walaupun efeknya tidak terlalu besar. Yang biasanya sering terjadi masalah ekonomi. Kecemasan. Jadi kita cemas terus. Gimana nanti kalau saya tidak kerja, misal PHK. Makanya, yang seperti yang saya bilang, tidak sedikit yang mengalami stres, frustasi, bahkan mengakhiri hidupnya. Tapi teman-teman, ya, tidak harus khawatir ya, kalau kita kembali kepada ajaran Islam. Nah, di sini yang saya akan bahas. Saudaraku, masalah ini sebenarnya tidak hanya karena itu terjadi secara alamiah. Ingat, ada faktor X. Di video saya sebelumnya, saya membahas masalah yaitu serangan bisikan. Nah, ini yang terkadang menjadi pemicu fatalnya. Sebenarnya mungkin orang ya ketika khawatir, cemas, itu biasalah. Artinya apa? Milik kita. Terkadang walaupun ada yang lama, ada yang sebentar mengalami itu, tapi terkadang bisa keluar. Nah, tapi ketika itu ditambah dengan bisikan setan, nah inilah yang akan menjadi masalah besar. Nah, bagaimana cara kita untuk keluar dari masalah ini? Saudaraku, masalah ini sebenarnya kebanyakan orang kebiasaan melakukan satu hal. Dan satu hal ini sebenarnya tidak hanya mengakibatkan di anxiety ini, tapi dalam segala kehidupan kita. Yaitu kita selalu memikirkan atau khawatir dengan sesuatu yang belum pernah terjadi. Dan ini memang fatal sekali teman-teman. Dan ini juga yang pernah diajarkan oleh guru saya. Bagaimana kita jangan pernah memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Maka yang harus kita lakukan kepada siapapun, jangan biasakan kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Terus yang kedua, kita harus segera mungkin kembali kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya seperti sholat, ya, terus puasa dan lain sebagainya, dan menjauhi segala larangan. Dan perbanyak membaca ayat-ayat Al-Quran, khususnya di rumah, ya, di rumah, karena ini juga bisa ada hubungannya di rumah. Ketika kita karena permasalahan gini teman-teman, ada yang terkadang mereka berbenturan bareng, ada sihir ya, dan lain sebagainya. Jadi hanya banyak yang terus mendorong untuk menjadikan kita hancur. Makanya juga perbanyak baca Al-Quran. Nah, terus kita juga sholat dan sabar. Sebagaimana yang sudah Allah perintahkan kepada kita dan sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, minta tolonglah kalian kepadaku dengan cara sholat dan sabar. Nah, setelah itu tawakal kepada Allah. Ingat, segala sesuatu sudah Allah tentukan di Lauhul Mahfuz. Ingat ya, sudah ditentukan. Bahkan
alam semesta ini sebelum diciptakan itu sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jadi buat apa kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi dan itu justru merugikan kita. Karuan kita itu memikirkan di akhirat. Nah, kalau di akhirat enak, bagaimana nasibnya kita? Dampaknya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau permasalahan bagaimana ekonomi, bagaimana nanti anak kita ini jangan-jangan mati lagi. Nah, itu dampaknya itu stres kita. Bahkan bisa frustasi, bahkan kita tidak punya semangat sama sekali. Dan puncaknya seperti yang saya sampaikan, yaitu mengakhiri hidup kita. Jadi dengan kita itu berpasrah diri kepada Allah, bahwasanya misal nih ya, misal kalau memang kita ditakdirkan anak kita itu kita diuji dengan anak di mana harus meninggal, maka mau ditakuti seperti apapun, seperti pasien saya, tetap malah tidak hanya meninggal dari gila dulu baru meninggal. Begitupun ada lagi salah satu pasien saya, dia sudah sakit-sakitan, akhirnya khawatir takut meninggal juga, maka dia relakan, ikhlas ya Allah, kalau memang harus ini nasib saya, perjalanan hidup saya, dan anak saya, ini bukan milik saya, hanya titipan, kalau memang engkau berkehendak, maka kami ikhlas. Ini sama sakit-sakitnya, malah Allah sembuhkan. Dan sampai tua anaknya tumbuh dengan sehat. Jadi tawakal kepada Allah. Karena ya masalah berpikir sesuatu belum terjadi ini hal paling nggak Allah sukai. Karena kita ngerewui wilayah Allah. Ya, makanya jangan heran dampaknya seperti itu kepada kita. Karena kita memiliki rasa-rasa di mana itu adalah wilayah Allah. Semoga ini bisa bermanfaat buat saudaraku semua. Saya selalu berdoa semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa terus ikuti channel ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.